Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bab kalam, yaitu langsung saja kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Kalam menurut mereka, yaitu ulama nahwu di sini, ialah satu lafadz. Ya, kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Ya, kalam ialah lafadz. Apa itu lafadz? Lafadz ialah suara asli, yaitu bukan suara dari HP, tape recorder, TV, atau hewan, yaitu suara manusia yang sadar asli yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Seperti kitabun, ini terdiri dari kaf, ta, alif, dan ba. Zaidun, ya, zai, ya, dan dal, ya. Maka ketika saya ucapkan kitabun atau zaidun, hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai lafadz begitu. Jadi kalau masih hanya tulisan saja itu bukan lafadz. Kalau isyarah bukan lafadz, bahasa tubuh bukan lafadz. Jadi harus ada suara yang di situ ada huruf hijaiyahnya, dibaca dengan huruf hijaiyah begitu, ditulis dengan huruf hijaiyah kemudian diucapkan seperti alhamdulillah. Nah, itu merupakan lafadz. Kenapa? Karena ada huruf hijaiyah dan disuarakan secara asli oleh saya sendiri. Yang kedua, lafdun mufidun. Yang kedua yaitu mufid. Mufid di sini apa? Dapat dipahami, bisa dimengerti. Contoh Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, Zaid berdiri ini bisa dipahami. Mengapa bisa dipahami? Karena tidak mungkin ketika kita mengatakan Zaidun qaimun itu artinya Zaid duduk. Gak mungkin kan? Zaid tidur, Zaid makan, tidak. Kalau Zaidun qaimun ialah Zaid berdiri. Nah, memahamkan jelas ada subjeknya Zaid, predikat qaimun yaitu berdiri, ya. Jelas kan? Beda halnya kalau saya mengatakan ingkana Zaidun, jika Zaid ada, terus bagaimana kalau ada? Ini enggak memahamkan ini ingkana Zaidun. Mengapa tidak memahamkan? Karena tidak jelas, begitu tidak sempurna. Kalimatnya tidak sempurna dalam bahasa Indonesia, tidak bisa dipaham jika Zaid ada. Lantas kalau ada terus kenapa begitu? Ya, di sini. Yang ketiga yaitu musnad. Musnad artinya terdiri dari fiil dan fa'il. Fiil itu kata kerja, fa'il itu pelakunya, seperti Zaid makan, ya. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Atau mubtada khabar begitu. Nah, tersusun berupa kalimat sempurna. Saya katakan tadi kalimat sempurna artinya bisa dimengerti, ya. Ingkana Zaidun ini tidak bisa dimengerti, makanya bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu apa? Subjek dan predikat atau objeknya itu jelas begitu, bisa dipaham. Seperti ja'a Zaidun, ya. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ini bisa dimengerti bahwasanya bahasanya Zaid datang. Oh, berarti kita tahu ada kabar terkait kedatangan Zaid. Nah, kalau ingkana Zaidun, ya, jika Zaid ada itu masih menimbulkan tanda tanya. Terus kenapa kalau Zaid ada begitu? Kalau Zaid datang ya sudah, berarti Zaid datang. Atau qara'a Zaidun kitaban, Zaid membaca kitab. Ini kan jelas, Zaid membaca kitab. Siapa yang baca kitab? Ya Zaid begitu. Apa yang dibaca? Ya kitab begitu. Siapa yang membaca? Apa yang dilakukan Zaid? Yaitu membaca. Nah, berbeda dengan susunan yang bukan berupa kalimat sempurna, seperti hadromaut yang terdiri dari kata hadroh dan maut, bukan tarkib, ya, di sini, ya. Atau Abdullah, Abdun hamba Allah, yaitu Allah, jadi hamba Allah. Di sini ini merupakan tarkib idofi dan ini merupakan tarkib masji. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi bukan berupa tarkib tersusun, namun bukan berupa tarkib, melainkan kalimat sempurna terdiri dari subjek Zaid dan predikat datang begitu. Bisa dimengerti? Ya, kalau ini seperti kita mengatakan suramadu dalam bahasa Indonesia. Suramadu itu meskipun dua kata namun sudah dijadikan disambung menjadi satu. Itu bukan susunan lagi, tetapi dua kalimat dalam bahasa Arab, itu dua kata yang disatukan menjadi satu kesatuan.
Ya, ada lagi seperti Jayakarta. Jayakarta ya. Jayakarta itu jaya kemenangan, kerta yang nyata. Itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai dianggap sebagai musnad. Mengapa tidak dianggap sebagai musnad kalau dalam bahasa Arab? Karena itu sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik, lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu di lanjutan nadum selanjutnya, wal kalimatu, sedangkan kalimah ya, kalau tadi kalam itu merupakan kalimat dalam bahasa Arab, maaf, dalam bahasa Indonesia kalam disebut sebagai kalimat. Kalau kalimah dalam bahasa Arab ialah kata, begitu ya. Wal kalimah, adapun kalimah kata ialah al-lafdu al-mufidu al-mufradu, lafat yang mufid dan mufrad. Nah, lafat yang sudah jelas kan, disuarakan, mufid sudah dapat dimengerti, seperti kitabun ini bisa dimengerti. Bahwasanya kalau saya mengatakan kitabun, tidak mungkin lari kepada kalbun, anjing. Tidak mungkin kita memikirkan kolamun, pena. Jelas kalau kitabun ya kitab, begitu. Hindun, contoh hindun ini sudah saya ucapkan dengan sebagian huruf hijaiyah, ha, nun, dan dal. Dan tidak mungkin saya kalau mengatakan hindun pasti larinya pemahaman orang ya rojulun, nggak mungkin. Atau saya mengatakan hindun terus kemudian tiba-tiba orang mengatakan, oh, berpikir tentang, oh, hindun ini mobil ya, bukan, hindun ini nama orang, gitu ya. Jelaskan suara yang asli, begitu kalau lafaz, sedangkan mufid dapat dipahami, begitu ya. Nah, kemudian sekarang melanjut kepada pembagiannya. Kalimah terbagi menjadi 3, lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim. Kalimah terbagi menjadi 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf? Baik, yang pertama, isim ialah kata dalam bahasa Arab. Kalimah, kata dalam bahasa Arab itu disebut kalimah, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab disebut kalam, begitu ya. Kata yang menunjukkan makna sendiri tanpa keterangan waktu. Kata yang menunjukkan makna sendiri tanpa keterangan waktu. Makna dirinya sendiri, isim ya. Seperti saya katakan rojulun ya tadi, laki-laki. Lah, rojulun ini isim. Kenapa dikatakan isim? Karena rojulun jelas maknanya untuk orang laki-laki. Kalau saya katakan rajulun terus kemudian orang memahami imro'atun atau wanita, maka orang itu yang salah, begitu. As-sayyaratuh, mobil ya. Di sini mobil jelas isim. Mengapa dia isim? Karena kalau saya katakan sayyarah, mobil, tidak mungkin pikiran kita ke pesawat. Paham kan? Pasti pemahaman orang yaitu sayyarah ialah mobil, dan tidak ada kata zamannya, tidak ada keterangan waktu. Paham? Ya, nanti kita jelaskan di kalimat fi'il selanjutnya ya. Ya, mobil, ya jelas kalau mobil ya sudah mobil. Tidak ada mobil sekarang, mobil besok, enggak. Berbeda dengan fi'il. Nah, kalau di fi'il kita lihat fi'il kata yang menunjukkan makna pekerjaan dan disertai zaman. Contoh, akalah, sudah makan, kan? Menunjukkan kata kerja, pekerjaan, makan, pekerjaan. Dan disertai dengan keterangan waktu. Akala, sudah makan. Kalau hendak makan atau belum makan, yakulu. Nah, ini yakulu, sedang berkata. Berkata merupakan pekerjaan, begitu. Dan disertai dengan zaman, begitu. Oke. Jadi kalimat fi'il begitu pengertiannya. Sedangkan yang ketiga yaitu huruf. Huruf ini kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak sekali contohnya, ada huruf jar, huruf istifham, tapi saya yang contohkan di sini adalah satu huruf jar. Huruf jar di dalam, di sini ya, di dalam. Di dalam ini tidak bisa memahamkan secara sendiri, tetapi di dalam ini harus ada keterkaitan dengan kalimat isim. Contoh fiddari, di dalam rumah. Nah, baru kita bisa paham ya. Atau hal, apakah. Nah, kalau disandingkan dengan susunan mubtada khabar, ya ini mubtada khabar ya. Ya anggaplah begitu kalau tidak paham. Hal hada kitabun, apakah ini kitab?
maka bisa dipaham. Tapi kalau hanya hal, apakah saja, tidak bisa dipaham. Begitulah huruf. Huruf ini akan melengkapi baik itu kalimat fiil atau kalimat isim. Jadi huruf tidak bisa dipahami kalau hanya berdiri sendiri. Makanya saya kasih kurung di sini. Ya. Oke. Baik. Wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Dan ketiganya ini isim, fiil dan huruf ialah kalim, begitu. Kalau kalim itu jamak daripada kalimah. Ya. Kalim jamak dari kalimah. Berapa jumlah kalimah? Yaitu ada 3, isim, fiil, huruf. Itu kalimah. Begitu? Ya. Terima kasih. Silakan dikomentari ketika tidak dimengerti atau ada yang kurang dipaham.